tutup berulang kali sampai 3 kali. Roboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, sedikit informasi dari Abah buat teman-teman tentunya. Buat teman-teman mungkin yang ingin silaturahmi sama Abah, ke tempat Abah, yang ingin konsultasi, yang ingin pengobatan, penanganan, penetralisiran, baik buat teman-teman ataupun orang tua teman-teman, keluarga, saudara dan yang lain-lain mungkin. Nah, teman-teman mungkin bisa menghubungi kontak nomor telepon di bawah ini. Rumah Sehat Abah Ukon ya. Selain daripada nomor ini tentunya ya sudah pasti bukan nomor Abah ya. Yang jelas ini nomornya teman-teman bisa hubungi Rumah Sehat Abah Ukon untuk janjian atau bagaimana untuk penanganan dan sebagainya ataupun untuk pengobatan ataupun sharing sedari silaturahmi. Silakan teman-teman bisa hubungi nomor di bawah ini. Selain nomor ini bukan nomor Abah. Dan juga jangan lupa setelah nonton tayangan ini nanti nih teman-teman jangan lupa like-nya, dan juga jangan lupa subscribe, jangan nonton doang, bantu dengan subscribe-nya, tombol loncengnya, notifnya juga. Setiap kemunculan tayangan Abah akan ada di handphone ataupun di tempat teman-teman. Terima kasih atas support dan dukungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan Abah berikut ini. Pas 3 botol satu ember. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ketemu lagi sama Abah Ukon. Abah Ukon ada di Jawa Timur.
Posisinya Abah hari ini ingin ziarah silaturahmi. Abah tadi jalan nggak tahu kemana tujuannya, tahu-tahu diarahkan kemari gitu. Lokasinya namanya pernah mendengar. Abah berada di makam Sunan Bonang. Dulu berapa tahun yang lalu Abah ke makam beliau, tapi tidak di sini tempatnya. Tapi Abah bingung, kok di sini ada namanya makam Sunan Bonang juga katanya. Nah, seperti apa? Di sana ada makam Sunan Bonang, di sini ada makam Sunan Bonang. Bingung kan? Nah, karena Abah diarahin kemari, mungkin karena tahun kemarin sudah ke sana, diarahin kemari sama Allah. Alhamdulillah, Abah bisa silaturahmi di sini. Nanti kebenarannya seperti apa, Abah akan cari informasinya dengan mungkin ada juru kuncinya di sini yang mengetahui sejarah di sini. Nah, teman-teman, selamat menyaksikan tayangan budaya dan sejarah. Tentunya ada di mana? Di channel YouTube Abah Ukon Official. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makam beliau, Mas. Dan pusatku ini yang tadinya dalam keadaan terkunci, Ya? dan makanya tadi saya minta izin sama selaku kunci keluarganya untuk dibukakan pintu, dan saya ini kalau dikasih amanah untuk dibukakan pintu, ya Pak bisa masuk. Boleh, saya kesana. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sholli ala. Bapak mau tahu lebih jelasnya mana yang ditunjuk sebagai lokasi makam beliau, kasih tahu dari sini. Saya boleh bersalawat dulu, Mas? Boleh ya, saya bersalawat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiyah wa kaliyatus salihah wa ila hadratin nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'unillahi al-Fatihah. على المحضر سفينا ومنقذنا وإياكم سلام الله سلام من الرحمن يشفيكم شر الفاتحة. ما شاء الله. Di mana, Mas? Mana lokasi makam beliau, saya kasih tahu dari ini kan yang tamu, para tamu bergerak di makam beliau sederhana banget. Akhirnya lokasi makam beliau misalnya cuma pohon melati 2 itu. Yang mana? Di situ kan ada pohon melati 2 itu. Pohon melati? Sama selatan ini. Oh, pohon melati 2 ini? Iya. Subhanallah. Oh, kan dikasih nisan Pak ya, cuma. Jadi kan yang apa, orang tua di sini pada bilang itu kan yang ditunjuk sebagai lokasi makam beliau pernah didirikan bangunan atau dibangun sewajarnya makam, tapi setiap udah jadi roboh itu berulang kali sampai 3 kali. Roboh. Oh, sempat dibangun. Sempat dibangun. Ya. Jadi setiap nisan jadi, ya satu lagi roboh. Selalu rusak terus, berulang kali sampai 3 kali. Itu, Rusak. Ya, jadi makanya sampai sekarang selaku juru kunci apa nggak ada upaya untuk apa membangun makam beliau, karena juru kunci yang pertama kali yang menjadi juru kunci kan pernah kan waktu ngebangun lokasi makam beliau mendapat isyarat lewat mimpi kalau beliau Sunan Bonang tidak mau kalau lokasi makamnya didirikan bangunan biar terlihat sederhana apa adanya, hujan kehujanan panas kepanasan, makanya sampai sekarang udah seperti ini. Mungkin kadang-kadangnya kan selaku juru kuncinya sendiri kan datang ke lokasi makam untuk membersihkan ilalang-ilalang ya. Ya, ilalang-ilalang yang ada di sekitar makam beliau aja. Jadi makanya sampai sekarang pun nggak kenapa ada upaya untuk mendirikan bangunan atau membangun yang
biar dikatakan megah kalau dilihat kasat mata, makanya sampai sekarang Oh ya, gitu. sederhana apa adanya. Sederhana apa adanya ya. Sampai sekarang pun banyak tamu peziarah yang melihat pakai mata batin bilangnya subhanallah, seperti yang tadi ucapin kan, apa, terlihat seperti kepribadian beliau semasa hidup kan memang punya kepribadiannya sederhana, nggak mau disanjung-sanjung, nggak mau apa namanya terlalu apa Mewah, megah. dihormati. Jadi pada intinya beliau makanya kok sampai apa yang diinginkan diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau ya bertolak belakang sama orang zaman sekarang. Pada intinya kalau beliau Sunan Bonang kan mengutamakan kepentingan akhirat daripada dunia. Jadi kalau orang sekarang kan bisa dikatakan ya wajar aja kan, namanya hidup di dunia. Jadi pada intinya mementingin dunia terlebih dahulu, akhirat baru mengikuti. Tapi berbalik sama beliau Sunan Bonang, semasa hidup di dunia dia malah mementingkan kehidupan akhirat terlebih dahulu, baru kehidupan dunia yang mengikuti. Ya itu kan bisa dilihat seperti halnya kesederhanaan lokasi makam beliau. Ya. Masya Allah, subhanallah ya. Jadi beliau tidak mau dibangun nisan, dibangun seperti makam-makam keramat lain. Nah, kalau dibangun hancur, bangun rusak. Itu berulang sampai 3 kali. Iya, sesampainya setelah juru kunci yang pertama kali mendapat isyarat atau mendapat petunjuk lewat mimpi, kalau beliau Sunan Bonang tidak ini atau lokasi makam beliau dibangun megah, jadi udah biar apa adanya. Kalau musim panas kepanasan, hujan kehujanan. Masya Allah, subhanallah. Tapi banyak yang tahu nggak? Ya bisa dikatakan dari 10 orang yang tahu kalau lokasi makam beliau di sini bisa dikatakan 4 atau kan 3. Kebanyakan tamu peziarah emang tahunya lokasi makam beliau Sunan Bonang di Tuban. Tapi bagi tamu peziarah yang udah pernah berziarah ke makam Sunan Bonang Tuban dan setelah itu berziarah ke makam Sunan Bonang yang bilangnya di Bawean juga ada lokasi makam beliau juga, dan setelah itu berziarah ke makam Sunan Bonang, Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Semua tamu peziarah pada berkomentar bilangnya subhanallah, kalau menurut saya Mas yang benar lokasi makam beliau itu di sini. Jadi dari beberapa lokasi makam beliau Sunan Bonang saya datangin, yang saya rasakan aura gaibnya itu yang kuat di sini. Jadi pada intinya saya nggak mau memaksakan apa kehendak tamu peziarah yang nyampe sini untuk yakin dan percaya kalau makam beliau di sini, atau saya sebagai warga kampung juga nggak terus baik-baikin kalau lokasi makam beliau di sini. Jadi pada intinya itu tadi terserah Bapak Ibu tamu peziarah yang udah berkunjung ke lokasi makam beliau, mau berkeyakinan makam beliau ada di mana aja, itu terserah pribadi Bapak Ibu. Jadi pada intinya kalau Bapak Ibu bertanya sama saya, kalau Masnya yakin makam beliau di mana? Kalau saya sendiri sih yakin di sini, karena saya semenjak ngebantu tamu peziarah di sini. Pada intinya saya juga belajar berpikir. Pada intinya yang pertama itu emang manusia itu mempunyai akal logika untuk berpikir, tapi saya yakin dalam kehidupan saya nggak terus melulu kita berpikir pakai akal logika. Kita yakin kita hidup ada yang menghidupkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya kita hidup itu emang kadang kalanya berpikir secara logika, tapi untuk semua keputusan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak. Masya Allah. Sebenarnya ada berapa makam di Jawa Timur nih, makam Sunan Bonang? Kalau lokasi makam Sunan Bonang yang saya tahu itu kurang lebih ada yang nyebutnya
3 lokasi makam. Ada Yang 3 lokasi makam? pertama ya di Kota Tuban. Pertama Kota Tuban. Kota Tuban, dekat kedua? alun-alun Kota Tuban. Yang kedua itu tadi di Pulau Bawean. Pulau Bawean. Ya, yang ketiga di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Yang lebih jelasnya di sinilah lokasi makam beliau. Subhanallah. Jadi 3 Jadi, ya. dikenalnya ada 3 lokasi makam. Tapi itu tadi udah saya jelaskan sama bapaknya, bagi tamu peziarah yang udah pernah berziarah ke makam Sunan Bonang yang ada di Bawean, di Tuban, bahkan yang terakhir di Lasem, di sini lokasinya. Bagi yang bisa merasakan aura gaibnya, semua tamu berkomentar kalau makam beliau Sunan Bonang yang asli atau yang benar di sini. Jadi saya sih nggak terus baik-baikin lokasi makam Sunan Bonang yang ada di Bonang, Lasem, Rembang sini karena saya warga kampung. Nggak, itu cuma komentar dari tamu peziarah. Jadi ada juga tamu peziarah yang kalau cuma ngelihatnya pakai kasat mata, akhirnya bilangnya ini bukan makam, ini makam kok nggak ada nisannya. Nah, itu tadi. Tapi ada juga yang bilangnya ini seperti halnya makam beliau Sunan Ampel yang ada di Surabaya, makamnya juga seperti ini. Ya itulah komentar tamu peziarah. Jadi lain orang lain komentarnya. Lain pendapat ya. Lain pendapatnya. Masya Allah. Baik. Tahu nggak sejarah diketemukannya makam ini? Kalau saya sendiri sih kurang tahu jelas, kan saya bukan selaku juru kunci, saya kan cuma yang membantu tamu peziarah di sini. Seperti halnya bapak nyampe sini, kan niat saya di sini kan bukannya selaku juru kunci, tapi melainkan itu tadi saya membantu biar bapak bisa menuju lokasi makam beliau Sunan Bonang. Jadi saya cuma berjalan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat saya tadi kan kasih tahu selaku juru kunci atau kuncen biar bapak dikasih izin untuk masuk. Tapi kenyataannya yang ada selaku juru kunci baru bepergian, dan yang ada di rumah nggak lain keluarganya selaku juru kunci, dan saya dikasih amanah untuk ngebukakan pintu makam biar bapak bisa berziarah langsung di lokasi makam beliau Sunan Bonang. Alhamdulillah, masyaallah, jazakumullah khairan katsiran. Biasanya keramaian berkunjung orang-orang yang berziarah ini pada hari-hari tertentu apa pada bulan-bulan tertentu? Memang hari tertentu ada, seperti halnya hari Sabtu Minggu, hari liburan kan banyak tamu peziarah. Terus yang keduanya setiap malam Jumat. Kalau malam Jumat kan pintu makam yang setiap harinya dalam keadaan terkunci kan emang sengaja dibuka sama selaku juru kunci atau kuncen. Jadi untuk warga sekitar Rembang, saya bilangnya Rembang itu kabupaten. Jadi yang pada tahu kalau lokasi makam beliau dibukanya setiap malam Jumat, kan berdatangan setiap malam Jumat. Masya Allah. Jadi kalau hari seperti halnya hari Sabtu Minggu kebanyakan tamu dari luar kota, kan kebanyakan kan bilangnya hari liburan ya tahu. Jadi berwisata religi biasanya kan emang tamu peziarah senangnya hari Minggu atau hari Sabtu tadi. Terus kalau untuk ngomongin masalah bulan, itu setiap bulan dari bulan-bulan apa maaf? Bulan Selo. Bulan? Kalau warga kamu bilangnya kan bulan Selo. Selo itu habis Idul Fitri sebelum Idul Adha. Jadi bulan Selo, orang Jawa sini bilang kalau gitu ya. Kalau warga kampung sini bilangnya bulan Selo. Kalau dari daerah Pati, Kudus bilangnya bulan Apit. Itu kan kalau Sunan Bonang bisa dikatakan hari Rabu Pahing. Jadi acara dimulai dari hari Senin sampai menjelang hari Rabu. Tapi pengajian akbar puncak keramaian kan malam Rabu Pahingnya tadi. Malam Rabu?
malam Rabu Pahing. Malam Rabu Pahing ramainya itu Iya, ya? puncak keramaian. Puncak ramaian ya, subhanallah. Dari daerah mana aja biasanya yang Ya, banyak berkunjung? juga, ada juga yang dari daerah Jawa Timur seperti halnya dari Tuban yang bilangnya dari Senori. Terus ada juga yang dari Semarang, dari Tegal, dari Jawa Barat ada? Surabaya. Kalau dari Jawa Barat sih, kalau waktu haul saya kiranya kok nggak ada yang emang berkunjung. Kalau dari Jawa Barat kebanyakan malahan hari-hari yang nggak bisa dikatakan, seperti halnya kan ya sering juga datang berziarah itu nggak pasti dari Jawa Barat, bahkan ada rombongan yang bilangnya dari Sukabumi, dari Ciamis, dari Cirebon. Tahu ya kemari ya? Iya, jadi pada yang bagi yang tahu kan itu tadi. Ada juga rombongan yang dari Pandeglang, Banten, Masya yang Allah. udah tahu lokasi sini dan udah pernah berziarah ke makam Sunan Bonang Tuban, Lasem, terus di Bawean. Kebanyakan pada titik akhirnya yang dituju nggak lain yaitu lokasi makam beliau yang ada di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Ya, Di sini yang ya? lebih jelasnya, lebih tepatnya di sinilah lokasi. Alhamdulillah. Yang teman-teman beruntung, bersyukur, alhamdulillah ketika sampai sini bisa langsung melihat zahirnya makam beliau. Alhamdulillah dibantu ini sama masnya. Saya izin boleh bertawasul di sini ya? Silahkan, jadi bertawasul secukupnya. Jadi pokoknya pada intinya kalau Bapak merasa perlu bantuan saya, insya Allah saya siap membantu. Amin, alhamdulillah. Semampu saya dan sebisa saya. Pada intinya saya di sini berpedoman kalau bisa jangan sampai ada tamu berziarah di lokasi makam Sunan Bonang yang bertemu dengan saya menjadi kecewa. Jadi pada intinya biar Masya merasa Allah. nyaman, merasa terbantu adanya Masya saya. Allah. Jadi saya di sini nggak ada niat untuk menghalang-halangi Masya Allah. semua tamu Alhamdulillah. berziarah, apalagi seperti halnya Bapak yang saya lihatnya dari pertama emang mempunyai kepribadian yang emang saya suka, yaitu jadi orang ramah, nggak Masya ada Allah. Alhamdulillah. istilah sombong di hati Bapak. Amin, alhamdulillah, makasih banyak. Ya, saya boleh izin. Silahkan. Alhamdulillah. Atau Mas mau bukain? Udah silahkan. Tawasulnya? Bapak. Udah, Udah, saya. Bapak aja. Ya, udah. Baik. Alhamdulillah. واغفر لنا ولهم ولا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. Ya. Bismillah. Alhamdulillah teman-teman, Abah tadi sudah berziarah ke makam beliau, makam Sunan Bonang. Luar biasa tempatnya, Masya Allah. Abah juga dapat pelajaran ilmu di situ, ilmu tawaduknya, ilmu Masya Allah, berserah diri sama Allah yang jelas. Ilmu yang sangat luar biasa, tidak mengutamakan dunia tapi mengutamakan akhirat. Yang itu sangat sulit sekali buat orang-orang kita seperti sekarang ini, lebih mengutamakan dunia daripada mementingkan akhirat, membelakangkan urusan akhirat, mendahulukan urusan dunia. Jadi harus bela nih. Kalau sekarang dunia harus dapat, akhirat kudu juga harus dapat, jangan ditinggalin. Jangan sampai lalai dengan mengejar dunia tapi akhiratnya dilupakan. Dunia ibarat laksana bayangan, yang bayangan kita yang kita nggak akan bisa mengejarnya,
kita nggak akan bisa menggapainya karena semu, bayangan. Nah itulah perkara dunia, apa yang kita dapatkan nggak kekal. Kalau orang mengejar dunia, cinta terhadap dunia, kita akan meninggalkan dunia. Kalau kita cinta kepada manusia, maka cintanya terhadap manusia itu akan mati, akan meninggal. Tapi kalau cinta sama Allah, cintanya kekal abadi dan tidak akan hilang selama-lamanya. Nah gitu. Jadi Masya Allah, tempatnya, mistiknya sangat kuat sekali. Karomah auranya sangat luar biasa sekali. Sehingga ketika Abah berzikir tadi, alhamdulillah banyak nasihat dan ujangan yang sehingga mudah-mudahan menjadikan Abah menjadi lebih tawadu, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada 3 makam tadi diceritakan dari makam Sunan Bonang, ada di daerah ini, dan daerah ini. Wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Kita sifatnya manusia dan penerus daripada cerita-cerita orang terdahulu. Harus diluruskan juga. Kalau memang ini benar, apa ini benar, emang benar. Karena memang sejarah orang-orang dulu itu adalah mokso. Kadang-kadang ada yang dimakamkan di sini sudah dikuburkan. Abah pernah dapat cerita itu. Bahkan Abah mendapati cerita tersebut, keluarganya adalah bagian dari keluarga Abah sendiri. Jadi kalau orang dulu makamkan di sini, terus tahu-tahu ada di daerah sana masih hidup, padahal sudah dimakamkan. Terus meninggal lagi, dimakamkan di sana dengan nama-nama yang berbeda terkadang. Kalau ini dengan satu makam dan nama yang berbeda. Bahkan dulu ada eyang keluarga bagian dari keluarga Abah sudah meninggal di daerah kalau nggak salah daerah Malang. Setelah meninggal dikuburkan, nggak taunya ada di daerah Depok orangnya. Akhirnya wafatnya meninggalnya di daerah Depok. Bahkan riwayat cerita pernah waktu ketika Abah masih sanawi ya, dia dari depan gang itu aulia Allah ini memberhentikan ojek, minta diantarin sama ojek. Jarak hanya sebatas 10 meter dari situ keluar gang, tahu-tahu sudah sampai Depok. Tukang ojeknya kaget, gitu. Tukang ojeknya kaget sampai rumah anaknya di Depok. Lalu eyang tersebut masuk ke dalam rumah. Si tukang ojek yang tadi karena anaknya melihat kaget, platnya plat Malang, mau nggak mau ditegur. Dari mana Pak? Dari desa ini. Oh, Bapak tahu nggak? Dari kapan di sana kemari? Belum ada 10 menit kata dia perkiraan. Oh, Masya Allah, belum ada 10 menit ya? Iya. Terus Bapak tahu nggak dia di mana? Di mana ini? Ini di Depok, Jawa Barat. Seketika si tukang ojek tadi lemes lunglai karena nggak sadar, tahu-tahu dari Malang sekitar 10 menit, nggak sampai 10 menit sudah sampai di kota Depok. Nah itu salah satu eyang Abah, eyang keluarga Abah yang ada di Ratu Jaya, tapi makamnya pun di dekat makam Ibu Ratu Jaya. Namanya Eyang Sumawinata bin Pangeran Natagiri. Beliau juga aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini cerita Sunan Bonang, ada 3 makam. Nggak usah heran buat kita. Banyak orang-orang terdahulu yang makamnya bahkan ada sampai 4 sampai 7. Kalau antum ke Sunan Ampel ada namanya Syekh Bolong. Ya. Oh nanti coba deh ke Sunan Ampel, namanya Syekh Bolong itu. Kalau nggak salah namanya dulu kan Syekh Bolong, karena katanya mimbar di bolongnya dia bisa melihat Mekah. Nah dia bisa Mbah Soleh ini bisa hidup lagi ketika dia sudah wafat. Itu masjid di Ampel katanya lewat mulai cerita kotor, dia bangun, dia hidup lagi, dia nyapu membersihkan masjid tersebut. Lalu beliau meninggal lagi, ada beberapa makam di Sunan Ampel gitu sejarahnya, lalu hidup lagi, lalu dimakamkan lagi. Nah ini kekuasaan Allah, Allah yang berkehendak, Allah yang memberikan kehidupan dan kematian. Kalau kita hanya menjalankan hidup, bagaimana kita bisa selamat di dunia dan selamat di kubur, insya Allah dalam barisan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana teman-teman menyikapi saja? Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Jangan ini mau ini, ini bukan ini, ini bukan. Teman-teman, kita di sini kita hanya sebagai
tempat bagaimana mencari keberkahan-keberkahan. Mungkin di sini bukan, mungkin di sini bukan, di sini bukan. Tapi niatnya kalau karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Rasulullah, karena Rasulullah, karena Rasulullah, karena mahabbah cintanya kepada aulia Allah, karena cintanya kepada aulia Allah, karena cintanya kepada aulia Allah. Bukan karena tempatnya, tapi karena mahabbahnya kepada Allah, insya Allah keberkahan akan sampai kepada antum. Jadi hilangkan sifat merasanya, hilangkan sifat kesombongannya, hilangkan sifat merasa hebatnya. Karena yang merasa yang hebat hanya punya Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, Abah mau lanjut lagi perjalanan di Jawa Timur karena Abah masih dalam proses pencarian sesuatu, misi yang sangat berbahaya. Oke, teman-teman. Berkeyakinan ntar obatnya sepulang dari lokasi makam beliau Amin. ini ngerasain ya salah satu aura beliau yaitu ngerasain suatu ketenangan. Amin. Jadi supaya ketenangan lebih tenang daripada sebelum bapak. Amin. Silaturahmi. Amin. Lokasi makam beliau. Amin. Ya semoga berkah Amin. untuk semuanya hal yang positif Amin. seperti halnya berkah kesehatannya. Yang pertama kan namanya manusia kan yang diidamkan kan sehat. Amin. Yang pertama, yang keduanya semoga berkah rezekinya, Amin. kasih kemudahan Amin. dalam berusaha. Amin. Apapun bentuknya. Amin Allah. Amin. Makasih sudah doain saya, sudah mengizinkan saya masuk ke makam beliau. Terus juga saya dari awal nih belum tahu nama panjenengan siapa. Iya, saya namanya Lukman. Lukman apa? Lukman Khairi. Lukman Khairi. Setiap hari di sini. Iya. Ya, buat teman-teman kalau teman-teman ingin ziarah ke makam Sunan Bonang yang ada di daerah mana, Mas? Desa Bonang, Desa Bonang, Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Jawa Tengah apa Jawa Timur nih? Jawa Tengah. Oh, Jawa Jawa Tengah. Ini kan masih masuk kawasan Jawa Tengah. Oh, masih masuk tapi kawasan Jawa Tengah. Tapi bagian timur. bagian timur. Iya. Oh. Jadi udah perbatasan sama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Timur. Ini kan masuknya Jawa Tengah, perbatasan dengan Jawa Timur. Perbatasan dengan Jawa Timur. Iya, sebentar lagi Abah masuk Jawa Timur nih. Iya. Jadi Abah singgah di sini ini dulu. lokasi Pondok Mbah Maimun Zubair itu kan Pondok masih- Maimun Zubair? Iya kan yang Di mana? pernah Pak Jokowi bersilaturahmi itu kan lebih tepatnya di Kecamatan Sarang. Sarang masih ngikut kawasan Jawa Tengah, tapi udah paling ujung timur, udah perbatasan dengan Jawa Timur, tapi masih masuk wilayah Jawa Tengah. Masya Allah. Alhamdulillah itu. Nanti bisa ketemu sama si masnya ya. Oh, ini tulang ikan. Ini. Ada berapa? 3, 4. 4. Ini tulang, Pak. Coba gabungan kayu nih. Oh iya.